Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Lestari. Saya mahasiswa semester 1 dari Prodi Gizi, Fakultas Pertanian dan Peternakan, Universitas UIN Suskariau 2020. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manfaat dan dampak kelebihan lipid. Dalam mengonsumsi makanan sehari-hari, pasti kita sering mengonsumsi makanan yang mengandung lemak. Sebenarnya ada nggak sih manfaat lemak? Jelas ada dong. Lemak sendiri memiliki banyak manfaat sebagai berikut. Baik, ini adalah beberapa manfaat dari lemak. Yang pertama, sumber energi, sumber asam lemak esensial, alat angkut vitamin larut lemak, menghemat protein, memberi rasa kenyang dan kelezatan sebagai pelumas, memelihara suhu tubuh, pelindung organ tubuh, dan juga imunitas tubuh. Sumber pertumbuhan sel, menunjang fungsi otak, membantu penyerapan vitamin, menunjang produksi hormon. Lemak membantu kesehatan kulit, mendukung kesehatan organ tubuh, dan juga meningkatkan kesuburan. Lemak memiliki beberapa manfaat sebagai berikut. Yang pertama, trigliserinda, simpanan lipida di jaringan adipose untuk membentuk organ. Bahan baku selubung myelin di sel saraf. Yang kedua, fosfolipid, bahan baku membran sel pada sel baru dan mempertahankan kestabilan. Ketiga, kolesterol, bahan baku pembentukan steroid, membentuk metabolisme vitamin D, komponen dalam asam empedu yang dihasilkan oleh hati. Yang keempat, fosfoaselglycerol, lapisan luar lipoprotein, konstituen jaringan saraf, preskursor second messenger, surfaktun paru. Yang kelima, steroid, hormon adrenocortex, hormon seks, metabolisme vitamin D, dan juga asam empedu. Yang keenam, eukasinoid, prostaglandin, tromboksan, leukotriene, lipoksin. Yang ketujuh, glyphosate, untuk saraf dan juga otak. Lemak akan memiliki manfaat yang baik pada tubuh kita jika dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Lalu, bagaimana ya jika lemak dikonsumsi secara berlebihan? Itu merupakan sebuah kesalahan yang besar. Dengan memakan makanan berlemak secara berlebihan akan menimbulkan dampak negatif pada tubuh loh. Sebenarnya apa sih dampak negatif kelebihan lemak? Pertama, penyakit jantung. Lemak yang menumpuk di tubuh mampu mempengaruhi fungsi jantung, sebab jantung akan gagal memompa darah yang dipenuhi lemak dengan normal dan akan menyebabkan beberapa masalah jantung. Yang kedua adalah hipertensi. Ketika lemak tubuh meningkat, otomatis darah juga dipenuhi dengan lemak. Hasilnya akan muncul penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ketiga, diabetes. Lemak yang menumpuk, terutama di sekitar perut, akan meningkatkan kadar gula darah dan menghambat kerja insulin yang pada akhirnya akan menyebabkan diabetes. Yang keempat adalah kanker. Tebalnya lemak akan mempengaruhi produksi hormon dan pertumbuhan sel. Hal ini membuat risiko beberapa jenis kanker seperti kanker payudara dan kanker usus meningkat. Yang kelima adalah liver berlemak. Tubuh yang dipenuhi lemak membuat liver jadi berlemak dan membuat kerja liver jadi sangat berat. Keenam, sulit bernafas. Ketika lemak tubuh disimpan terutama di sekitar perut, maka dinding dada dan diafragma akan terdorong ke atas dan menyebabkan paru-paru jadi sesak. Hasilnya, kamu akan kesulitan untuk bernafas. Ketujuh, obesitas. Kondisi kronis akibat penumpukan lemak dalam tubuh yang sangat tinggi. Obesitas terjadi karena asupan kalori yang lebih banyak dibandingkan aktivitas membakar kalori, sehingga kalori yang berlebih menumpuk dalam bentuk lemak. Apabila kondisi tersebut terjadi dalam waktu yang lama, maka akan menambah berat badan hingga mengalami obesitas. Berikutnya adalah pengaruh konsumsi lemak berlebihan terhadap penyakit tidak menular.
Menurut Kemenkes, konsumsi lemak yang kurang maupun berlebihan mempunyai dampak yang tidak baik bagi kesehatan tubuh. Jika konsumsi lemak kurang, dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan penurunan imunitas terhadap penyakit. Begitu pula, jika mengonsumsi lemak jenuh di atas 10% dari energi total, beresiko meningkatkan kadar LDL yang berperan membawa kolesterol ke pembuluh darah koroner. Pembuluh darah koroner akan mengalami penyempitan atau aterosklerosis dan dalam keadaan tertentu akan menyebabkan serangan jantung dan stroke. Jadi, dalam mengonsumsi lemak, sebaiknya sesuai dengan porsi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan lemak. Baiklah teman-teman, jadi segitu saja penjelasan saya tentang manfaat dan juga dampak negatif dari kelebihan lemak. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita tentang seberapa banyak porsi dalam mengonsumsi lemak tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.